Aku nggak pernah nyangka, malam itu bakal jadi malam paling gelap dalam hidupku. Malam di mana kepercayaan, cinta, dan keluarga, semuanya hancur dalam satu waktu. Namaku Rani, umurku 32 tahun. Aku menikah dengan Arman, lelaki yang dulu kupikir adalah jawaban dari semua doaku. Tapi ternyata, dia juga yang jadi penyebab semua air mata yang kualirkan. Awalnya hidupku sederhana tapi bahagia. Aku tinggal bersama Arman di rumah kecil di pinggiran kota Bandung. Kami menikah 3 tahun lalu, dan meskipun belum punya anak, kami selalu berusaha saling menguatkan. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Sampai suatu malam, sesuatu yang gak pernah kubayangkan terjadi. Aku tertidur di kamar, lelah setelah seharian bekerja dan membantu ibuku di warung. Tapi entah kenapa malam itu aku terbangun, dan yang kulihat membuat darahku beku. Arman, suamiku sendiri, berselingkuh di sampingku. Saat aku tidur, di ranjang yang sama, tanganku gemetar. Aku bahkan gak bisa teriak waktu itu. Yang keluar cuma air mata. Aku ngerasa kayak tubuhku lumpuh. Aku pengin marah, pengin mukul, pengin kabur, tapi kakiku gak bisa bergerak. Dia sadar aku bangun. Tapi bukannya minta maaf, dia malah bilang dengan suara datar, "Rani, kamu yang bikin aku begini. Kamu terlalu sibuk buat aku." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Aku nggak nyangka, orang yang dulu janji bakal lindungi aku malah nyalahin aku atas dosanya sendiri. Paginya aku pergi dari rumah. Tapi belum sempat aku tenang, masalah baru datang dari arah yang gak kuduga. Adikku sendiri, Mira. Mira selalu iri sama aku sejak kecil. Dia bilang aku anak kesayangan ibu. Aku yang dapat perhatian lebih. Aku yang lebih dulu menikah. Tapi aku gak pernah nyangka rasa iri itu bisa berubah jadi kebencian. Suatu pagi, saat aku tidur di rumah ibu setelah pisah dari Arman, aku ngerasa ada yang aneh di kepalaku. Waktu bangun, rambut panjangku, yang selama ini selalu kupelihara, sudah digunting acak-acakan. Dan Mira, berdiri di depan cermin sambil senyum sinis. "Aku cuma pengen lihat kamu tanpa kesempurnaanmu itu, Kak," katanya. Aku bengong. "Kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin?" Dia cuma tertawa kecil dan bilang, "Sekarang kamu nggak lebih cantik dari aku." Puas. Aku pengin marah, tapi di saat bersamaan aku cuma bisa nangis. Kenapa orang-orang yang paling dekat justru yang paling tega nyakitin? Sejak hari itu, aku mulai ngerasa sendirian. Ibu pun seolah lebih berpihak pada Mira. Katanya aku terlalu emosional. Harusnya bisa lebih sabar. Tapi sabar sampai kapan? Bu? Sampai aku kehilangan harga diri? Aku mulai curiga. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Sesuatu yang bikin Arman dan Mira seperti terhubung dalam rahasia yang kotor. Aku nggak pernah merasa sedih dan marah sekaligus sampai malam itu. Sejak rambutku dipotong, hidupku rasanya hancur. Setiap kali aku bercermin, aku lihat bayangan seorang wanita yang kalah. Bukan karena aku kalah, tapi karena orang yang seharusnya sayang sama aku malah jadi musuh. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Aku mulai curiga Arman gak cuma berselingkuh malam itu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang mungkin lebih gelap dari apapun yang bisa aku bayangkan. Hari demi hari aku perhatikan gerak-geriknya. Ada telepon yang selalu dia sembunyikan. Pesan-pesan yang dihapus sebelum aku sempat lihat. Dan setiap kali aku nanya, dia cuma tersenyum dingin. Bilang, "Santai aja, Ran. Nggak ada apa-apa." Aku mulai merasa nggak aman di rumah sendiri. Aku tidur sambil memegang kunci kamar. Takut tiba-tiba dia datang dengan orang lain lagi. Rasanya kayak aku nggak punya rumah. Nggak punya tempat aman sama sekali. Sementara itu, Mira mulai sering muncul di rumahku. Awalnya aku pikir dia cuma pengen minta maaf. Tapi seiring waktu, aku sadar ada maksud lain di balik senyum manisnya itu. "Aku cuma pengen kamu ngerti, Kak. Semua yang terjadi itu, mungkin karma buat kamu juga," katanya suatu hari sambil menatap tajam. Aku nggak ngerti maksudnya.
Tapi kata-kata itu bikin bulu kuduku merinding. Aku mulai cari tahu sendiri. Aku buka telepon Arman diam-diam. Pesan-pesan yang dia hapus sebagian besar tentang Mira. Aku nggak percaya. Tapi bukti-bukti itu nggak bohong. Ada sesuatu di antara mereka. Lebih dari sekadar perselingkuhan biasa. Aku merasa dikhianati bukan cuma sebagai istri, tapi sebagai saudara. Mira, adikku sendiri, yang seharusnya jadi teman, malah menjadi bagian dari pengkhianatan ini. Aku nggak bisa diam. Aku mulai konfrontasi Mira, tapi dia cuma tersenyum sinis. Kamu nggak ngerti apa-apa, Kak. Aku cuma lakukan apa yang harus aku lakukan. Arman mulai menjauh. Dia bilang aku terlalu paranoid, terlalu emosional. Tapi aku nggak bisa diam. Hatiku terus menjerit. Merasa rumah tangga yang kubangun dari cinta sekarang menjadi ladang pengkhianatan. Aku ingat malam-malam di mana aku menangis sendirian di kamar mandi. Aku ngerasa nggak ada yang bisa dipercaya. Bahkan orang yang dulu kukira keluarga, ternyata bisa jadi musuh. Lambat laun aku mulai menelusuri rahasia lain. Ternyata, Mira punya masalah besar yang dia sembunyikan dari ibu. Masalah yang bikin dia berani melakukan hal gila itu. Memotong rambutku, memanipulasi Arman, dan bermain di belakangku. Suatu malam, aku ikuti Mira diam-diam. Aku melihat dia ketemu dengan seseorang di kafe. Aku nggak bisa dengar jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi kata Arman beberapa kali terdengar. Aku merasa semua dunia berputar melawan aku. Aku pengen lari, tapi nggak bisa. Aku harus hadapi semua ini. Aku nggak bisa terus jadi korban. Hari-hari berikutnya aku mulai merekam setiap percakapan, setiap gerak-gerik Arman dan Mira. Aku harus punya bukti. Aku nggak bisa lagi cuma percaya kata-kata mereka. Ibu mulai curiga dengan perubahan sikapku. Aku jadi lebih tertutup, lebih dingin, dan lebih sering menghilang dari rumah. Tapi aku nggak peduli. Fokusku cuma satu, mengungkap kebenaran. Sementara itu, Arman tetap pura-pura normal. Dia tersenyum di depanku, seperti nggak ada yang terjadi. Tapi aku tahu, dalam hatinya ada rasa bersalah, dan rasa takut kalau semua terbongkar. Aku juga mulai cerita ke sahabatku, Dina. Dia orang yang selalu bisa bikin aku tenang. Dina bilang, Rani, kamu harus siap. Kalau ini sampai ke pernikahan Mira nanti, semuanya bakal hancur. Dan benar saja, aku nggak nyangka, semua rahasia itu bakal terbongkar di hari pernikahan Mira. Semua orang hadir, tapi suasana tegang dari pagi sudah terasa. Aku sengaja hadir, diam-diam. Arman juga ada, tapi dia nggak sadar aku tahu semua rahasianya. Setiap senyumnya terlihat palsu di mataku. Mira berjalan ke altar, rambutku yang dulu panjang kini jadi simbol kekalahanku. Tapi aku nggak peduli lagi. Aku siap menghadapi semua ini. Dan saat resepsi dimulai, sesuatu yang nggak pernah kuduga terjadi. Seorang tamu datang, membuka bukti-bukti perselingkuhan Arman dan hubungan gelap Mira. Semua orang terdiam. Mata mereka tertuju padaku. Aku hanya berdiri diam, menatap Mira dan Arman. Rasanya lega sekaligus sakit. Mira mulai panik. Arman mencoba menjelaskan, tapi semua orang tahu, kebenaran sudah terungkap. Semua manipulasi, semua kebohongan, hancur begitu saja. Aku merasa kuat. Setelah bertahun-tahun jadi korban, akhirnya aku punya kendali. Aku nggak perlu lagi menangis sendirian. Aku lihat ibu menunduk, menyesal. Tapi penyesalan itu nggak bisa mengembalikan apa yang hilang. Cinta yang dulu kuberikan, kini jadi pelajaran pahit. Arman mencoba mendekatiku, tapi aku menolak. Aku nggak butuh dia lagi. Dia adalah bagian dari luka yang sudah cukup dalam. Mira. Dia menangis di pojokan. Semua rencana liciknya gagal. Aku nggak merasa senang. Aku cuma merasa damai karena keadilan akhirnya datang. Semenjak hari itu, hidupku berubah. Aku mulai membangun diri lagi. Rambut yang dipotong, luka yang ada, semua jadi pengingat
Aku lebih kuat daripada yang kubayangkan. Aku belajar satu hal penting. Keluarga bisa jadi musuh, tapi kamu gak harus hancur karenanya. Kamu bisa bangkit, menemukan kekuatan dari luka, dan mengubah hidupmu sendiri. Arman pergi dari hidupku. Mira tetap menjadi bagian keluargaku. Tapi sekarang aku tahu batasanku. Aku gak akan pernah lagi jadi korban manipulasi. Aku mulai fokus pada diriku sendiri. Bekerja lebih keras, lebih mandiri, lebih tegas. Aku gak ingin lagi ada orang yang merasa bisa menginjak harga diriku. Beberapa sahabat mulai kembali mendekat. Mereka yang dulu jauh karena aku terlalu sibuk dengan rumah tangga, kini hadir dan mendukungku. Aku belajar memaafkan, tapi bukan untuk mereka. Aku memaafkan agar aku bisa bebas dari rasa sakit yang terus menghantuiku. Setiap kali aku lihat cermin, aku nggak lagi menangis. Aku tersenyum. Rambutku mungkin pendek, tapi hatiku panjang dengan kekuatan. Aku sadar, hidup itu tentang pilihan. Pilihan untuk tetap berdiri, atau jatuh terseret pengkhianatan. Aku memilih berdiri. Dan ketika aku hadir di pernikahan Mira beberapa bulan kemudian, aku nggak lagi takut. Aku hadir sebagai saksi hidupku sendiri, sebagai wanita yang selamat dari drama keluarga paling gelap. Aku melihat Mira menatapku. Kali ini, bukan dengan iri, tapi takut. Aku tersenyum tipis. Aku menang, bukan dengan membalas, tapi dengan tetap hidup dan kuat. Arman? Dia terlihat menyesal. Tapi penyesalan itu terlambat. Semua yang dia lakukan kembali ke dirinya sendiri. Aku menutup mata sebentar, menghirup udara dalam-dalam, dan bersyukur. Meski dunia ini penuh pengkhianatan, aku masih punya diriku sendiri. Aku belajar satu hal lagi, rahasia keluarga bisa menghancurkan, tapi kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Aku hanya perlu sabar menunggu waktunya. Setiap luka yang aku alami, setiap air mata yang jatuh, sekarang jadi bagian dari cerita hidupku. Cerita yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih nyata. Dan aku tahu, siapapun yang menonton kisahku ini, harus mengingat, cinta bisa berakhir tragis, pengkhianatan bisa datang dari darah sendiri, tapi hidupmu tetap harus kau jalani. Aku menatap ke kamera, dan rasanya seperti berbicara langsung ke setiap orang yang pernah merasa dikhianati. Jangan menyerah. Kamu bisa bangkit. Kamu bisa menang. Aku tersenyum, dengan kepala tegak, rambut pendek, tapi hati yang jauh lebih panjang dari sebelumnya. Drama keluarga ini mengajarkanku satu hal yang tak ternilai. Kekuatan sejati datang dari kesadaran bahwa kita sendiri yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dan inilah aku sekarang. Rani. Luka-luka ada, tapi aku hidup, aku kuat, dan aku bebas. Aku nggak pernah menyangka, setelah hari pernikahan Mira, hidupku bakal tetap dihadapkan dengan ujian baru. Meski Arman pergi, luka yang dia tinggalkan nggak hilang begitu saja. Beberapa minggu setelah pernikahan itu, aku mulai menerima pesan-pesan anonim yang mengancam. Isinya kata-kata kasar, menyebutku pengkhianat, dan tidak layak bahagia. Aku nggak tahu siapa yang mengirim. Bisa jadi teman lama, bisa juga orang-orang yang ingin melihat aku jatuh lagi. Rasanya seperti dikejar bayangan masa lalu. Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut tetap muncul setiap kali ponselku bergetar. Kadang aku nggak bisa tidur karena membayangkan siapa di balik semua itu. Sementara itu, Mira mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Di balik senyumnya yang manis, dia ternyata menyimpan kebencian yang dalam. Dia mulai mengatur hal-hal kecil untuk menggangguku. Misalnya, sengaja meninggalkan pintu rumahku terbuka, atau mengomentari penampilan dan kehidupanku secara sinis. Aku merasa hidupku kembali terganggu, tapi kali ini aku lebih kuat. Aku nggak lagi seperti dulu yang mudah menangis. Aku mulai menulis semua kejadian, setiap ancaman, setiap kebohongan yang kulihat. Ini bukan hanya catatan, tapi juga bukti bahwa aku bisa melawan. Suatu malam, aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Seorang tamu datang ke rumahku dengan amplop tebal.
Isinya bukti-bukti baru tentang hubungan Mira dengan orang-orang berpengaruh di kota. Aku terkejut. Ternyata Mira nggak cuma bermain-main dengan Arman, tapi juga menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi orang lain. Aku merasa seluruh duniamu runtuh. Aku nggak hanya berhadapan dengan pengkhianatan keluarga, tapi juga dengan rahasia gelap yang bisa menghancurkan banyak orang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Semua yang kulihat dan ketahui membuat kepalaku pusing. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak bisa diam. Aku memutuskan untuk menemui Dina, sahabatku. Aku tahu dia selalu bisa memberikan saran yang tepat. Dina melihat amplop itu dan terkejut. Rani, ini nggak main-main. Kamu harus hati-hati. Mira nggak akan berhenti sampai dia mendapat apa yang dia mau. Aku sadar dia benar. Aku harus lebih waspada dari sebelumnya. Aku nggak bisa lagi percaya pada orang di sekitar Mira, termasuk beberapa anggota keluarga yang pernah kukira netral. Hari demi hari aku mulai merencanakan strategi. Aku harus melindungi diriku, menjaga reputasiku, dan mengungkap kebenaran tanpa harus menimbulkan keributan yang lebih besar. Aku menghubungi seorang pengacara, menjelaskan semua bukti yang aku miliki. Dia menyarankan agar aku mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum melakukan langkah hukum. Aku juga mulai memisahkan diriku dari Arman sepenuhnya. Meski dia sudah pergi, beberapa orang masih percaya pada cerita versi dia. Aku harus memastikan cerita asliku terdengar jelas. Mira mulai merasakan bahwa aku nggak lagi takut padanya. Senyumnya mulai berubah menjadi tegang setiap kali kami bertemu. Di kantor aku, beberapa rekan mulai memperhatikan perilaku Mira. Mereka mulai curiga ada permainan di balik layar yang selama ini nggak mereka lihat. Aku mulai mendapatkan dukungan dari orang-orang yang aku kira netral. Ternyata mereka juga terganggu dengan tindakan Mira, tapi selama ini takut bersuara. Aku merasa kekuatanku mulai tumbuh. Aku nggak lagi merasa kecil di hadapan keluarga yang sempat menyakitiku. Suatu hari, aku diundang ke acara keluarga besar. Aku tahu Mira bakal hadir. Aku merasa campur aduk, takut, marah, tapi juga penasaran. Di acara itu, semua mata tertuju padaku. Aku berdiri tegak, tidak lagi merasa inferior. Rambutku pendek, tapi aura keberanian terpancar. Mira mencoba mendekatiku, tersenyum palsu. Aku pura-pura tersenyum, tapi dalam hati aku sudah menyiapkan rencana. Aku mulai membuka amplop yang kubawa diam-diam. Di dalamnya ada foto-foto dan bukti transaksi yang membuktikan Mira memanipulasi beberapa orang penting. Aku tahu ini saat yang tepat. Aku harus menghadapi Mira di depan umum. Aku mengumpulkan bukti dan mulai memperlihatkan satu persatu kepada orang-orang di sekitar. Orang-orang mulai terkejut. Beberapa dari mereka bahkan gak percaya. Tapi bukti-bukti itu terlalu jelas untuk diabaikan. Mira mulai panik. Wajahnya pucat. Semua orang yang dulu takut padanya mulai melihat sisi lain. Sisi yang licik dan penuh manipulasi. Aku merasa puas, tapi juga lelah. Semua energi yang kuberikan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Beberapa anggota keluarga yang dulu menyembunyikan kebenaran mulai bersikap berbeda. Mereka mulai mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa lega, tapi sadar ini baru permulaan. Aku masih harus menjaga diriku dan memastikan Mira nggak mencoba balas dendam. Arman muncul di tengah acara, mencoba menenangkan situasi. Tapi aku nggak lagi peduli. Aku tahu posisiku sekarang jauh lebih kuat. Mira mencoba membela diri, tapi bukti-bukti yang kulumpulkan terlalu kuat. Semua orang bisa melihat kebohongannya dengan jelas. Aku menatap Arman dan berkata pelan, "Ini bukan urusanmu lagi. Aku bisa mengurus semuanya sendiri." Dia menunduk, dan aku tahu, dia sadar dia telah kehilangan kendali. Aku mulai belajar untuk lebih mandiri. Tidak hanya secara emosional, tapi juga finansial dan sosial. Aku nggak lagi bergantung pada siapapun. Dina tetap di sisiku. Dia menjadi partner strategis, sahabat, dan juga penopang emosional yang aku butuhkan.
Mira akhirnya pergi dari acara dengan wajah marah dan malu. Aku tahu dia akan mencoba sesuatu, tapi aku nggak takut lagi. Aku mulai merencanakan masa depanku. Hidupku nggak lagi tentang pengkhianatan, tapi tentang membangun sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku membuka bisnis kecil, fokus pada diri sendiri, dan mulai menulis pengalaman hidupku sebagai cara healing. Orang-orang mulai menghargai keberanianku. Beberapa bahkan menghubungiku untuk meminta saran tentang menghadapi pengkhianatan keluarga mereka sendiri. Aku sadar, pengalaman pahit ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kekuatan untuk bangkit, untuk berdiri tegak meski dunia mencoba menjatuhkanmu. Setiap malam, aku menulis di buku catatanku. Menulis tentang luka, pengkhianatan, tapi juga tentang kemenangan. Aku nggak pernah lagi menangis sendirian. Kini setiap tetes air mata adalah pelajaran, bukan kelemahan. Keluarga yang dulu menyakitiku, sekarang mulai melihatku dengan cara berbeda. Mereka melihat aku sebagai wanita kuat yang gak bisa dipermainkan. Arman? Dia pergi sepenuhnya dari hidupku. Aku gak lagi menoleh ke belakang. Mira. Dia masih ada di kota. Tapi aku gak peduli. Aku punya hidupku sendiri. Dan itu cukup. Aku belajar satu hal penting. Kadang keluarga menjadi musuh. Tapi itu nggak berarti kamu harus kalah. Aku belajar bahwa rahasia yang menghancurkan keluarga bisa dibongkar dengan keberanian dan strategi. Dan akhirnya, aku menemukan kedamaian. Aku nggak lagi terikat oleh pengkhianatan masa lalu. Aku bebas. Aku kuat. Dan aku siap menjalani hidupku. Setelah beberapa bulan berlalu, hidupku mulai terasa lebih stabil. Tapi kadang, bayangan masa lalu masih muncul, mengingatkanku bahwa luka lama belum sepenuhnya sembuh. Aku mulai lebih berhati-hati dalam memilih orang-orang yang dekat denganku. Aku nggak mau ada lagi yang bisa memanfaatkan kelemahanku. Dina selalu ada untukku. Setiap kali aku ragu atau takut, dia menjadi suara yang menenangkan, mengingatkanku bahwa aku sudah melewati hal-hal yang lebih sulit. Aku memutuskan untuk memperluas bisnis kecilku. Aku ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Suatu hari, seorang klien penting datang. Dia adalah pengusaha yang sangat berpengaruh di kota. Aku harus menjaga profesionalisme, tapi rasa gugup tetap muncul. Ketika pertemuan selesai, aku menyadari sesuatu. Aku sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku bisa menghadapi tekanan, kebohongan, dan manipulasi dengan kepala tegak. Mira masih ada di latar belakang, mencoba menyebar gosip tentangku. Tapi kali ini, aku nggak lagi mudah terprovokasi. Aku membiarkan fakta berbicara sendiri. Orang-orang yang pernah ragu padaku mulai melihat perubahan besar. Mereka kagum dengan ketegasan dan keberanian yang kini kulakukan setiap hari. Arman muncul beberapa kali, mencoba mencari perhatian. Tapi aku tetap tegas. Hidupku nggak lagi bergantung padanya. Suatu malam, aku menerima telepon misterius. Suara di ujung sana memberi informasi penting tentang Mira dan rencana liciknya berikutnya. Aku merasa waspada tapi juga lega. Informasi ini memberiku kesempatan untuk bertindak lebih cepat sebelum ada yang terluka. Aku mulai memetakan strategi dengan Dina. Kami membuat rencana bagaimana menghadapi Mira dan orang-orang yang terlibat, tanpa menimbulkan kekacauan besar. Beberapa anggota keluarga mulai mendekatiku, meminta saran, dan bahkan mengakui kesalahan mereka dulu. Aku merasa perubahan ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk keseimbangan keluarga. Aku belajar untuk memaafkan secara selektif. Bukan karena mereka pantas, tapi agar aku bisa melanjutkan hidup tanpa dibebani kebencian yang tak berkesudahan. Mira mulai menunjukkan tanda-tanda takut. Dia sadar kekuatanku sudah berbeda, dan setiap langkah liciknya sekarang bisa terbaca lebih cepat. Aku juga mulai menulis blog tentang pengalaman hidupku. Banyak orang memberi komentar positif, merasa terinspirasi dengan keberanian dan ketegasanku. Setiap tulisan yang kubuat menjadi pengingat bahwa aku sudah selamat dari kegelapan, dan aku bisa membantu orang lain melalui cerita nyata. Aku mulai menghadiri pertemuan komunitas perempuan,
berbagi pengalaman, dan belajar dari orang lain yang juga pernah dikhianati. Suatu malam, aku menatap foto lamaku dengan Arman. Aku tersenyum tipis, sadar bahwa masa lalu gak lagi bisa mengontrol hidupku. Aku menutup buku harian, menyalakan lilin, dan menghirup napas dalam-dalam. Semua perjalanan ini mengajarkanku satu hal, kekuatan sejati datang dari dalam diri sendiri. Kini, aku berdiri tegak, rambut pendekku simbol keberanian, hatiku penuh keyakinan, siap menghadapi masa depan tanpa takut. Aku gak pernah nyangka malam itu bakal mengubah hidupku selamanya. Saat aku tertidur, suamiku, Arman, berselingkuh di sampingku. Aku merasa seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Tapi bukan cuma itu. Adikku sendiri, Mira, memotong rambutku karena cemburu. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri, dan bertanya, apa yang terjadi dengan keluargaku? Aku ingin menangis, tapi aku tahu aku gak boleh lemah. Aku harus bangkit. Aku harus menemukan jawaban. Hari demi hari aku mulai menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada rahasia yang lebih gelap dari yang aku kira. Arman dan Mira bekerja sama dalam kebohongan mereka, dan semua orang di sekitar seolah menutup mata. Aku merasa dikhianati, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai saudara. Mira, orang yang seharusnya melindungiku, justru menjadi musuh. Aku mulai mengumpulkan bukti, pesan, foto, rekaman, semua yang bisa membuktikan kebenaran. Aku nggak bisa lagi hanya percaya kata-kata mereka. Dina, sahabatku, menjadi partner strategisku. Dia membantuku menyiapkan rencana agar kebenaran bisa terungkap tanpa menimbulkan kekacauan besar. Di hari pernikahan Mira, aku hadir diam-diam. Semua orang hadir, tapi rahasia yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Bukti perselingkuhan Arman dan manipulasi Mira terbuka di hadapan semua orang. Mata mereka semua tertuju padaku. Aku berdiri tegak, rambutku mungkin pendek, tapi hatiku penuh keberanian. Aku tahu ini saatnya menghadapi semuanya. Mira panik. Arman mencoba menenangkan situasi, tapi wajah mereka pucat. Semua kebohongan selama ini hancur dalam sekejap. Aku merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku nggak lagi takut. Aku nggak lagi menjadi korban. Setelah pengungkapan itu, hidupku mulai stabil. Aku membuka bisnis, fokus pada diri sendiri, dan menulis pengalaman hidupku untuk menyembuhkan luka dan menginspirasi orang lain. Mira pergi, Arman pergi. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang sekarang hanya menjadi pelajaran. Aku belajar bahwa keluarga bisa menjadi musuh. Tapi aku nggak harus kalah. Aku berdiri tegak, kepala menunduk sedikit, tersenyum tipis. Rambut pendekku simbol keberanian, dan hatiku jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap langkah ke depan aku jalani dengan kesadaran bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri sendiri. Aku bebas, aku kuat, dan aku siap menghadapi masa depan. Kalau kamu pernah merasa dikhianati atau tersakiti oleh orang terdekatmu, ingatlah, kamu nggak sendiri. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan kamu punya kekuatan untuk bangkit. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk cerita-cerita nyata lain tentang drama keluarga, pengkhianatan, dan keberanian menghadapi luka. Setiap kisah bisa jadi pelajaran, dan setiap penonton bisa menemukan inspirasi untuk hidup lebih kuat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar di bawah. Ya, dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Pastikan juga untuk bergabung dengan kanal ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga nyata berikutnya yang penuh emosi dan kejutan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.